Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlika Blongkot, kelas C6 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kelas rangkap. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, dosen pengampu Ibu Yani Hardianti Mahmud SPD MPD. Yang pertama, apakah yang dimaksud pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap adalah satu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih kelas yang berbeda. PKR juga bermakna seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi kemampuan murid yang berbeda-beda. Selanjutnya, apa tujuan, fungsi, dan manfaat PKR? Yang pertama, quantity dan equity. PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity, jumlah, dan quantity pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua, pedagogis. Guru PKR berusaha kuat agar mendorong anak aktif dan mandiri. Murid yang pintar diminta untuk membantu murid yang ketinggalan. Murid banyak diberikan tugas individu, tugas berpasangan, atau bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadi kecelakaan pada anak mereka berkurang. Yang selanjutnya, prinsip apakah yang mendasari PKR? Yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Prinsip utama PKR adalah kegiatan pembelajaran terjadi secara bersamaan atau serentak. Yang kedua, kadar tinggi. Waktu keaktifan akademik, PKR tidak memberi toleransi pada banyaknya waktu keaktifan akademik yang hilang karena guru tidak terampil mengelola PKR. Misalnya, waktu tunggu yang terlalu lama, pembentukan kelompok yang berkepanjangan, atau pindah kelas yang menyita waktu. Makin banyak waktu yang terbuang, makin rendah waktu keaktifan akademik. Yang ketiga, kontak psikologi guru dan murid yang berkelanjutan dalam PKR. Guru harus selalu berusaha dalam berbagai cara agar semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Agar mampu melakukan ini, guru harus mampu menguasai berbagai teknik. Guru harus mampu melakukan tindakan instruksional dan tindakan pengolahan yang tepat. Yang keempat, dalam pembelajaran kelas rangkap terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Seorang guru pembelajaran kelas rangkap harus mampu memanfaatkan waktu, sumber, atau sarana secara efisien. Selanjutnya, model pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberi oleh satu guru saja. Untuk beberapa waktu, pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan dua hal utama, yaitu kelas digabungkan secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa, yang sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara dua ruang kelas untuk mengajar dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda, atau murid dari dua kelas bekerja secara sendiri-sendiri di ruangan yang sama, masing-masing duduk di sisi ruang kelas yang berjalan dan diajarkan program berbeda oleh satu guru. Selanjutnya, model pembelajaran kelas rangkap terdiri dari PKR 221, 2 kelas 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. PKR 222, 2 kelas 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. PKR 333, 3 kelas 3 mata pelajaran dalam 3 ruangan. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran kelas rangkap. Merumuskan tujuan. Yang kedua, memilih dan menatap bahan belajar. Yang ketiga, menyusun rancangan kegiatan belajar RPP kelas rangkap. 4, menyusun langkah dan alat evaluasi. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran kelas rangkap. Untuk menerapkan model pembelajaran kelas rangkap ini, Anda perlu mengikuti petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan pendahulu
pendahuluan lebih kurang 15 menit pertama satukan warga belajar kelas 1 dan kelas 2 dalam satu ruangan yang tempat duduknya mencakupi. Berikan pengantar dan pengarahan umum. Bila tidak mungkin bisa menyatukan warga belajar dalam satu ruangan, gunakan halaman lerasi, dan bila tidak mungkin lagi, murid tetap di ruangan masing-masing, tetapi tutor berada di pintu yang menghubungkan antara dua kelas. Kedua, pada kegiatan ini lebih kurang 90 menit berikutnya terapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada saat tutor sedang menghadapi kelas yang satu, kelas yang tidak ada kegiatan sehingga terjadi keributan. Tutor harus mengatur kepindahan dari ruang ke ruang secara seimbang. Artinya juga banyak menggunakan waktu di ruang. Ada saat di mana tutor harus berdiri di pintu terhubung. Ketiga, pada kegiatan penutup lebih kurang 15 menit terakhir berdirilah di pintu penghubung menghadapi dua kelas untuk mengadakan review umum mengenai materi dan kegiatan belajar yang baru berlaku. Berikan komentar dan penguatan sesuai dengan keperluan. Setelah itu berikan tindak lanjut berupa tugas untuk masing-masing kelas, kemudian persiapan untuk jam pelajaran. Yang keempat, sebaiknya untuk menerapkan model PKR ini, aturlah tempat duduk warga belajar sedemikian rupa sehingga pandangan warga belajar mengarah ke depan dan ke arah pintu belakang. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, karakteristik guru dalam pembelajaran kelas rangkap. Guru menghadapi dua kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Guru mengajar dengan memperhatikan berbagai aspek seperti perbedaan tingkat kelas, umur, dan kemampuan kecerdasan masing-masing peserta didik. Yang kedua, karakteristik siswa dalam pembelajaran kelas rangkap. Murid-murid dengan perbedaan tingkatan kelas, umur, dan tingkatan kecerdasan berbagai. Belajar dalam waktu dan ruang yang sama. Siswa belajar bersama dan saling membantu. Yang ketiga, karakteristik pelajaran. Mata pelajaran setiap kelas digabung dengan membentuk model pembelajaran tematik yang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya. Selanjutnya, karakteristik interaksi edukatif belajar. Guru mengajar dengan kreativitas yang tinggi yang menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman. Guru mengelola kelas dengan memperhatikan pengaturan tempat duduk yang berbeda. Karakteristik lingkungan belajar. Salah satu prinsip pembelajaran kelas rangkap adalah memanfaatkan sumber belajar secara optimal. Oleh karena sumber belajar sangat terbatas, maka kita sebagai guru dituntut untuk selalu kreatif menciptakan berbagai sumber sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengertian dari didaktik dan metodik. Didaktik berasal dari bahasa Latin didasco atau didasking yang berarti saya mengajar. Secara populer diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Metodik juga berasal dari bahasa Latin yang artinya metodos atau jalan ke, dan secara populer diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. Dengan menggunakan konsep didaktik dan metodik seperti diuraikan, maka yang dimaksud dengan prinsip-prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap yaitu yang pertama, konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam pembelajaran kelas rangkap sehingga membentuk suatu sistem. Yang kedua, membuka dan menutup pembelajaran. Sebagai seorang guru tidak asing lagi dengan kegiatan membuka dan mengakhiri pelajaran karena kedua kegiatan ini dilakukan setiap kali mengajar. Namun setiap guru mempunyai kebiasaan atau cara yang berbeda dengan guru lainnya. Hal ini dikarenakan mengajar memiliki sisi keilmuan dan sisi kiat atau seni, dan yang membedakan perilaku mengajar guru adalah dalam seni atau kiatnya. Dalam membuka pelajaran ada 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama menarik perhatian murid, yang kedua menimbulkan motivasi, yang ketiga memberi acuan belajar, yang keempat membuat kaitan materi. Ada 3 kegiatan pokok yang harus dilakukan guru dalam menutup pelajaran, yaitu yang pertama meninjau kembali, yang kedua mengadakan evaluasi, yang penguasaan murid, yang ketiga memberikan tindak lanjut. Yang ketiga mendorong belajar aktif dan membiasakan
belajar mandiri. Pada hakikatnya belajar itu adalah adanya perubahan berkenaan dengan pengetahuan, nilai, dan sikap keterampilan. Yang keempat, mengelola kelas pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap memerlukan perhatian yang lebih dari kelas biasa, karena karakteristik pembelajaran dalam pembelajaran kelas rangkap jauh lebih beragam daripada di kelas biasa, tetapi tuntutan pedagogisnya sama, yaitu iklim kelas yang perlu diciptakan harus memungkinkan murid dapat memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Sekian penjelasan materi dari saya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.